MJ Listeners, belakangan ini kita sering mendengar istilah stunting dan juga sering dibicarakan oleh ibu-ibu yang memiliki anak balita atau orang tua yang memiliki anak balita tentunya. Nah, stunting dan pendek memang sama-sama menghasilkan tubuh yang tidak terlalu tinggi. Namun stunting dan pendek adalah kondisi yang berbeda, sehingga membutuhkan penanganan yang tidak sama. Singkatnya, stunting adalah pendek, namun pendek belum tentu stunting. Stunting pada anak memang harus menjadi perhatian dan diwaspadai. Kondisi ini dapat menandakan bahwa nutrisi anak tidak terpenuhi dengan baik. Jika dibiarkan tanpa penanganan, stunting bisa menimbulkan dampak jangka panjang kepada anak. Anak tidak hanya mengalami hambatan pertumbuhan fisik, tapi nutrisi yang tidak mencukupi juga mempengaruhi kekuatan daya tahan tubuh hingga perkembangan otak anak. Lalu bagaimana cara untuk mencegahnya? Nah, untuk mendiskusikannya saya sudah terhubung bersama dengan pakar nutrisi, ada Dr. Tan Sotien. Selamat pagi Dr. Tan, apa kabar? Alhamdulillah, selamat pagi Mas Abdi, apa kabar juga? Baik, sudah lama nih Dok kita tidak berbincang ya. Oke, Dokter Tan, kita luruskan dulu nih pemahaman para orang tua di Indonesia. Apakah stunting itu menyebabkan kekerdilan? Oke, jadi begini ya, jadi Indonesia tuh memang banyak sekali simpang siur karena orang pengen cari gampangnya ya, gampangnya. Orang berpikir cuman, oh stunting itu kerdil, nanti besoknya lagi, oh stunting itu anaknya bodoh. Oh, stunting itu dan sebagainya. Akhirnya kita punya definisi yang salah. Jadi saya selalu mengajarkan kepada ibu-ibu untuk bicara demikian loh. Juga bapak-bapak, karena bapak itu berperan banyak tuh. Yang pertama, stunting itu adalah gangguan gizi kronik. Dari tadi Mas Abdi nggak pernah ngomong itunya tuh. Padahal itu yang paling penting. Jadi ada riwayat gangguan gizi kronik dulu. Ya, jadi nggak bisa kalau misalnya anaknya diare kemudian seminggu turun setengah kilo. Lalu anak gue stunting, nggak bisa. Jadi yang pertama adalah gangguan gizi kronik. Kapan? Yang dimulai dari sejak ibunya hamil, lo kebayang deh. Sejak ibunya hamil, lo kebayang deh. Sampai dengan anak berusia 2 tahun. Ya, kenapa? Karena ini disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan anak. Gitu loh ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, stunting adalah gangguan gizi kronik yang terjadi sejak mamanya hamil sampai anaknya 2 tahun. Yang ditandai dengan, nah ini dia, ditandai dengan tinggi badan menurut umur, jadi bukan berat badan, bukan IMT, indeks massa tubuh, bukan kurus, bukan apa, enggak. Yang ditandai dengan tinggi badan menurut umur, ini ada patokannya nih Mas. Kalau di grafik tumbuh kembang, itu berada di garis merah ke bawah. Jadi artinya garis merah itu adalah -2, bayangin sampai -2 standar deviasi ke bawah. Jadi nggak sembarang kita ngeliat orang lu pendek, lu stunting ya, lu. Nah itu yang membedakan dengan pendek karena keturunan. Gitu Nah ya. itu yang perlu diluruskan nih, gimana karena pendek, gue nggak mungkin kan tinggi badannya kayak Michael Jordan. Oke. Jadi gini ya, saya nggak mungkin tingginya seperti Michael Jordan. Saya cuma 153 cm, tapi nyuwun sewu aku nggak stunting loh ya. Nah, itu dia. Jadi harus ada kriterianya, -2 standar deviasi ke bawah, tinggi badan menurut umur, dengan akibat. Nah ini loh, kadang-kadang ketemunya tuh akibatnya dengan akibat nomor 1, kecerdasannya tidak optimal. Tolong hindari kata bodoh. Ya, saya nggak mau, sebab orang tinggi juga banyak yang blow on, betul apa enggak? Ya, jadi kita tidak boleh menggunakan kata bodoh, goblok, apa gitu enggak. Saya mengatakan bahwa kecerdasannya tidak optimal. Jadi maksudnya demikian. Jadi kalau misalnya anak ini bisa menjadi seorang ahli ekonomi, seorang ahli astronot misal gitu ya, terus tiba-tiba anak ini masuk SD aja ngeden gitu loh, yang belajarnya susah banget gitu loh ya. Nah gitu. Jadi yang ditandai dengan akibat selain tinggi badannya, tentu saja dia kecerdasannya tidak optimal. Dan nah ini yang paling berat nih, yang Mas Abdi juga belum ngomong, risiko penyakit kronik di kemudian hari. Nah ini beban JKN nih. Nah risiko penyakit kroniknya apa? Dari usia muda, usia remaja udah bisa hipertensi, bisa kena kencing manis, bisa kena macam-macam deh Mas. Dokter Tan, sebentar, aku mau bahas dulu nih sebelum kita lanjut ke yang risiko penyakit kronis di kemudian hari. Tadi Dokter Tan bilang adalah salah satunya kecerdasan yang tidak optimal. Sedangkan untuk ciri-cirinya tadi kan sudah bisa dikenali bahwa anak itu stunting ketika dia udah berumur 2 tahun. Nah, pada saat umur 2 tahun ini sudah bisa nggak kita menilai bahwa anak itu memang ada ciri-ciri ke arah stunting selain tadi mungkin kecerdasan tidak optimal atau mungkin dari ukuran tubuh? Dari itu. Ya, jadi yang paling penting adalah nomor 1, itu gunanya kenapa kita punya buku KIA, Mas. Nah, buku KIA itu ada di dalamnya itu kan ada kartu menuju sehat yang diukur tiap bulan di posyandu, ada berat badan, ada tinggi badan. Nah, kita cek dulu nih tinggi badannya mulai seret umur berapa.
Nah, karena tinggi badan itu kan merupakan cermin dari asupan gizi jangka panjang. Ya, nah sekarang misalnya nih anaknya udah 2 tahun, tingginya berapa? Cuma 75 cm gitu ya. Itu udah minus 2 standar deviasi tuh. Kelihatan tuh, jelas deh, minus 2 standar deviasi. Udah di garis kurva merah ke bawah tuh ceritanya. Oke, kita mundur ke belakang, kita lihat. Bu, anaknya lahirnya berapa? Loh, ternyata anaknya lahir 49 cm. Oke loh itu oke loh. 49, 50 cm. Lalu kemudian beratnya berapa? Cukup, beratnya 2,9 kilo. Bagus anaknya. Oke, yuk kita lihat ada apa. Nah, ternyata dia tidak mendapatkan ASI eksklusif. Nah, ternyata dia gonta-ganti susu formula karena diare, mencret, dan sebagainya. Sehingga sejak lahir sampai dia gonta-ganti susu, berat badannya aja udah ngaco tuh. Nah, dia dengan dia berat badannya ada di kurva yang tidak seharusnya, akhirnya ketika dia usia 6 bulan, 7 bulan, itu udah ada di garis kurva merah tuh, tinggi badannya, bayangin tinggi badannya. Yang tadinya udah bagus, lalu kemudian mendatar. Akhirnya ketika mendatar, lama-lama meninggalkan kurva hijau. Oke. Nah, atau anaknya ditetein nih, bener nih, sampai 6 bulan eksklusif, sumpah nggak dikasih makan apa-apa, cuma 6 bulan ASI, cakep. Tapi begitu dia mulai mendapatkan makanan pendamping ASI, ternyata ibunya nggak ngerti cara bikin yang bener. MPASI itu ya? Betul, MPASI-nya, misalnya cuma menu tunggal, cuma dikasih bubur nasi pakai tempe, atau bubur nasi cuma kasih wortel, nggak ada protein hewannya, atau kalau anaknya GTM nggak keurus, misalnya gerakan tutup mulut, anak nggak doyan makan, yaudah kalau nggak doyan makan, nenen aja. Nah, kayak gitu loh. Padahal anak udah 9 bulan, nggak doyan makan, nggak apa-apa, tapi nenen aja. Berarti Akhirnya penting apa? ya untuk orang tua mengetahui apa kandungan gizi dalam MPASI bagi anaknya. Jadi nggak hanya sembarangan aja gitu ya? Oh iya, makanya kenapa di peringatan Hari Gizi Nasional kita pada tahun ini, kita menggunakan tema adalah meningkatkan asupan protein hewani untuk tubuh berprestasi. Iya. Nah, itu penting. Tapi Dokter Tan, ini kan juga banyak faktor. Gimana kalau misalkan ada faktor alergi? Kalau kepada bayinya misalkan alergi protein atau yang lain, itu bisa disiasati kah? Ya tentu saja gini, karena alergi itu sifatnya kan spesifik ya. Artinya apa? Kamu alergi telur ayam misalnya, Bi ya. Nah, kalau Abi misalnya alergi telur ayam, loh, belum tentu telur puyuh, belum tentu ikan, belum tentu daging sapi, belum tentu ati ayamnya. Nah, itu loh. Karena orang kalau alergi itu biasanya spesifik dengan alergennya. Jadi nggak bisa Anda mengatakan anak saya itu alergi dengan semua protein hewan. Itu tidak mungkin banget, satu. Dan yang kedua, nah ini nih, suka yang mama suka salah ngerti nih. Anak saya alergi, kenapa? Keluar ruam, ya kan? Nah, ternyata ruamnya karena minyak telon. Jadi sering ngalamin tuh. Jadi selalu yang disalahin makanan. Padahal anaknya ternyata abis mandi suka diborehin minyak telon. Jadi anaknya keluar bintik-bintik merah satu badan. Ternyata bukan karena makanan, gara-gara minyak telon. Atau kedua, ibunya salah asumsi. Sebetulnya anaknya biang keringat. Biang keringat dibilang lagi-lagi alergi. Atau anaknya kena tungau, skabies. Nah, skabies itu bisa bentuknya macam-macam ya. Bahkan sampai ada yang sampai bernanah gitu ya. Karena digaruk dan botol. Nah, orang tuanya mengatakan alergi makanan lagi. Ya sudah. Padahal nggak diperiksain ke dokter juga gitu penyebab alerginya apa. Banget, diagnosa itu penting banget. Oke. Itu artinya orang tua juga harus benar-benar paham, dan juga kalau ragu ya benar-benar harus diperiksakan ke dokter. Tapi Dokter Tan, banyak orang tua khususnya yang mungkin kemampuan ekonominya pas-pasan, ini tidak dapat mencukupi pemenuhan gizinya, dan identik dengan pemenuhan dengan makanan yang mahal, mungkin dengan gizi yang tadi Dokter Tan bilang. Tanggapannya gimana, Dok? Oke, nomor 1, ASI itu gratis. Jadi saya mempunyai patokan yang disebut dengan tutup 5 pintu stunting. Tutup 5 pintu stunting. Pintu stunting yang pertama adalah kalau Anda mau anak yang nggak stunting, persiapkan diri sebelum kehamilan. Makanya saya mengatakan pra-wedding itu lebih penting daripada pra-konsepsi lebih penting dari pre-wedding. Ya. Kita ribet dengan pre-wedding ya, harganya mahal, ada IO segala macam, halah gitu loh ya. Sementara ketika kalian udah mempersiapkan menjadi seorang ibu atau seorang ayah, persiapkan nanti kalau punya keturunan. Jadi cek kesehatan ibu, anemi tidak. Kalau memang anemia, lalu kemudian harus dikoreksi dengan suplemen dan sebagainya. Dan yang lebih penting lagi ini nih Mas, saya ngobrolnya agak panjang nih ya, sorry ya. Nggak apa-apa. Kebanyakan orang Melayu itu kalau belum betul-betul anaknya misalnya belum hamilnya selamat lewat 3 bulan, dia nggak mau ngomong-ngomong. Nah, banyak mama-mama begitu tuh, kalau belum lewat 3 bulan nggak mau ngomong, takut kejadian apa-apa.
Akhirnya apa? Beneran dia nggak ngomong-ngomong sampai dia juga nggak ngecek ke bidan, nggak ngecek ke dokter di puskesmas. Akhirnya ketika udah lewat 3 bulan baru saya hamil. Udah berapa lama? 3 bulan setengah, udah telat. Padahal Karena 3 bulan pertama itu proses yang paling penting ya, Dok? Betul banget, karena itu kita sebut sebagai organogenesis. Ketika bayi sedang diam-diam membentuk jantung, diam-diam membentuk syaraf dan sebagainya. Jadi nomor 1 periksa hamil itu perlu. Karena ibu harus dicegah menjadi dari kekurangan energi kalori, dan bapak kekurangan energi kronik, maaf. Dan ayahnya itu calon ayah, tolong dong berhenti merokok, please. Nah, kalau Pak Jokowi ngomongnya adalah harga rokok bisa ditukar dengan telur, saya ngomongnya lebih ke arah ilmiah ya. Saya mengatakan bahwa karena orang kalau merokok itu menghasilkan gas CO. Gas CO. Nah, gas CO itu mengikat hemoglobin, sel darah merah kamu, itu 200 kali lipat daripada hemoglobin mengikat oksigen. Konyol nggak? Wow. Nah, itu sebabnya kenapa anak yang terpapar dengan asap rokok dalam kandungan itu bisa punya risiko BBLR, berat badan lahir rendah. Jadi tolong calon-calon ayah ini harus sedikit mengevaluasi deh. Sebelum mengatakan, saya lakinya orang, gue bapaknya orang, Anda udah cukup dewasa belum untuk bisa menyurutkan ego Anda untuk yang namanya untuk tidak merokok. Jadi sekali lagi rokok itu sangat berkontribusi banyak untuk masalah anemia dan ujung-ujungnya stunting. Ya Wow. kan? Jadi kalau misalkan suaminya nggak bisa berhenti ngerokok, ya udah deh saya pisah aja dulu ke rumah mertua gitu ya? Anaknya lahir gimana? Tetap aja diberi bapaknya yang rokok. Ini konyol. Jadi kita harus membenahi masalah dari sumbernya. Itu pertama. Okay. Dan yang lebih penting lagi adalah, nah, ketika dia lagi hamil, ibunya belajar untuk yang disebut dengan bisa menyusui secara benar. Banyak ibu-ibu itu kelimpungan setelah anaknya lahir, baru dia belingsatan nih. Aduh, ASI gue kagak keluar. Loh, puting gue teper rata, melesek. Nah, jadi itu sebabnya sebelum anaknya lahir, kira-kira usia 8 bulan setengah kandungan ya, ibunya mulai belajar, gimana ya cara menyusui yang benar. Karena gini loh Mas, satu-satunya makhluk hidup yang menyusu aja mesti belajar itu cuma manusia. Jadi menyusu itu bukan insting. Banyak perempuan itu tidak mampu menyusui anaknya bukan karena ASI-nya tidak keluar, karena dia nggak ngerti bahwa ASI itu memang tidak diproduksi banyak sampai 72 jam pasca persalinan. Yang dibutuhkan itu hitungannya cuma tetes. Karena lambung bayi baru lahir itu cuma segede kelereng. Oke. Tapi yang lebih penting lagi adalah kolostrum. Itu adalah tetesan pertama dari ASI yang baru keluar. Oke. Nah, bagaimana dengan kalau putingnya datar? Kalau putingnya datar, maka bisa dimanipulasi sejak anaknya belum lahir. Gitu loh. Itu jadi nomor 1, pintu pertama mesti ditutup. Nomor 2, pintunya adalah usahakan supaya anakmu mendapat IMD, inisiasi menyusu dini. Karena ini adalah momen ketika nakesnya itu ngeliatin, ini netek ini udah bener belum, perlekatannya bener nggak. Cuma kalau tidak, nanti begitu anaknya pulang ke rumah nenen, putingnya leket. Nah, kalau putingnya lecet, mamanya nangis, lalu berhenti, lalu pindah ke supor. Ini kacau semua nih. Puting lecet itu menandakan bahwa ibunya tidak belajar menyusui dengan baik. Karena apa? Perlekatannya salah. Karena puting ibu kegesek langit-langit bayi. Padahal mestinya puting ibu masuk sampai ke dalam. Nggak boleh kegesek langit-langit bayi. Okay. Nah, yang ketiga tentu saja ASI eksklusif sampai dengan usia 6 bulan. Nah, dalam hal ini kadang-kadang ini mau saya sentil nih. Yang ada seliweran di sebelah sana, itu kadang-kadang ada yang pamer. Oh, anak saya 4 bulan udah boleh kok sama dokternya MPASI dini. Oh, anak saya naninu. Akhirnya apa? Ibu-ibu kita tuh belajar lewat media sosial. Bukan belajar lewat buku panduan nasional yang sebenarnya. Padahal Ini sebenarnya menjadi- anak-anak beda-beda kan? Atau gimana? Betul. Keputusan apapun yang sifatnya klinis, itu ada di ranah klinisi. Itu adalah ranah privat. Bukan di ranah edukasi. Seperti misalnya anaknya Mas Abdi batuk pilek. Oh, ternyata batuk pileknya karena cuaca gitu loh ya. Nah, sedangkan anak saya batuk pilek ternyata telah ditelusuri anak gua bronkopneumonia. Ya obatnya beda atuh tong. Benar, Ya, jadi nggak bisa. gini loh. Bagaimana kita kalau seandainya ada orang yang merasa dirinya selebriti atau influencer gitu Iya, ya, iya. atau figure, coba sedikit kali-kali untuk urusan anak menahan diri untuk tidak pamer di medsos. Oke. Karena apa yang Anda lakukan terhadap anak Anda itu kerap kali dicontoh loh sama orang lain, Masya Allah, gitu loh. Nah, yang kita takutkan adalah karena ada, ya, probably most of our people itu dia ngelihat, oh ini begitu, oh gue juga boleh dong, kebetulan anak gue nih berat badannya seret. Nah, ini yang gue sedang nih. Usia 6 bulan itu adalah sebetulnya anak lagi gemoy-gemoynya. Nah, apa yang terjadi kalau usia 4 bulan naiknya cuma 1 on?
berat badannya seret. Anda harus evaluasi lagi cara menyusunya. Karena usia 4 bulan itu bayi sudah mulai secara sensorik aktif ya. Dia udah mulai terdistraksi. Bapaknya pulang, tengok. Pak RT lewat, nengok. Betul apa enggak? Akhirnya nyusunya fokus. Nah, barangkali anaknya perlu menyusu di ruangan yang lebih tenang. Sampai kedua payudara kosong. Karena ASI paling akhir itu kaya dengan lemak. Bayangin kalau anaknya itu cuma nenen 5 menit copot. 5 menit copot. Ya anaknya nggak mendapatkan lemak dari ASI ibunya. Biasa berapa lama, Dok? Untuk mendapatkan lemak terbaik dari ASI itu biasa berapa lama? Sampai payudara kedua-duanya kosong. Jadi usahakan supaya ketika lagi nenen, anaknya ketiduran, payudaranya ibu pijet sedikit supaya netes kembali. Nah, itu bedanya puting payudara dengan dot. Nah, kalau anak pakai dot itu kan kerjanya kan cuma mengalirkan air susu ya. Jadi itu kan susunya akan ngalir sor, nggak usah ada usaha. Sedangkan kalau payudara ibu itu putingnya untuk bisa mengeluarkan ASI, bayinya harus betul-betul ngenyop gitu loh. Nah, bayangin ini adalah sebetulnya latihan dari alam yang pertama, stimulasi oromotor supaya anaknya nanti suatu hari sanggup mengunyah. Tuh kan, keren kan? Keren kan? Makanya menyusui itu keren banget. Jadi jangan cuma sekedar mengatakan memberikan ASI. Pun kalau ibunya kerja, coba ASI perah jangan diberikan dengan dot. Karena kalau kayak ini ya, kayak yang sering pumping gitu ya maksudnya, Dok? Pumping nggak apa-apa, tapi jangan diberikan dengan dot karena akhirnya dotnya itu akan membuat anaknya jadi bingung puting. Nah, yang kita takutkan nanti anaknya tidak lagi mau menyusu pada puting ibunya, itu yang repot. Oke, karena dia udah mengenal dot itu. Betul, jadi kalau misalnya ibunya kerja, anaknya terpaksa mesti beri ASI perah nih ya. Jadi tolong diberikan dengan pipet, diberikan dengan cup feeder, diberikan dengan sendok. Jadi orang yang akan menerima anaknya untuk mengasuh, orang ini benar-benar mesti dilatih istiqomah, telaten. Ini penting. Ya, tapi banyak orang tua kita itu nggak siap memberikan anaknya diasuh oleh orang yang tepat. Jadi orang yang tepat kayak merasa beban. Udahlah lu daripada repot sini gue kasih dot aja. Lu nitipin anak sama gue udah bagus nih. Gue repot di kerjaan gue repot. Orang kayak begini nggak bisa dijadikan pengasuh anak Anda. Anaknya akan jadi korban. Itu penting. Oke. Artinya pola asuh dari orang tua itu sangat penting ya. Dan juga ibunya juga harus benar-benar siap. Kalau nggak siap ya mending jangan dulu punya anak. Yes. Nah itu penting banget. ASI eksklusif minimal Anda sudah berhemat banyak selama 6 bulan, Mas. Gretong, anaknya juga tumbuhnya gede banget. Nah, ketika 6 bulan itulah anak diperkenalkan dengan MPASI. Nah, bagaimana Anda juga mendapatkan informasi tentang MPASI yang benar? Ya, bukan seliweran dari kiri kanan. Akhirnya ibu-ibu kalau belajar dari seliweran urusannya jadi panjang. Bagaimana cara mempersiapkan MPASI yang benar? Tentu ada di buku KIA sekali lagi. Buku KIA. Di itu buku kayak ada banyak panduan nasionalnya ya. Nanti kita akan bahas sedikit. Mungkin boleh nanti ya Dokter Tan dibahas sedikit soal buku panduan dari MPASI. Tapi sebelum itu saya mengundang juga untuk MG listener semua. Mungkin ibu-ibu muda ya yang baru memiliki anak dan juga pengen berdiskusi langsung dengan Dokter Tan. Boleh banget ya, kami mengundang Anda semua MG listeners untuk berinteraksi bersama Dokter Tan juga di nomor 021 583 99123. Sekali lagi nomor 021 583 99123. Atau Anda juga bisa memberikan pertanyaan dan juga komentar lewat Instagram kami di @mgradio_network. Oke, Dokter Tan, kita lanjut lagi nih. Kita balik lagi ke yang intinya, yang soal tadi yang pintu keempat udah tutup ya, MPASI-nya udah benar. Yang kelima, penyebab stunting nomor 5 nih, pintu nomor 5. Anaknya bolak-balik bapil, Mas. Batuk pilek mencret. Akibatnya apa? Anaknya sering meriang, sering demam. Akhirnya imunisasinya kacau. Ini makanya kita ada KLB di Garut kan soal difteri kan. Betul. Nah, karena apa? Karena banyak anak tidak terimunisasi dengan DPT, difteri, polio dan tetanus. DPT-nya itu terbengkalai. Nah, akibatnya terjadi KLB kayak di di Garut. Dan anak kalau bolak-balik sakit, tentu pertumbuhannya berhenti. Anak sakit itu momen tumbuhnya berhenti. Karena apa? Walaupun anaknya mau makan lap, makanannya habis buat merangin penyakitnya, makanannya habis buat memulih. Nggak sempat buat tumbuh. Apalagi kalau sakit anaknya nggak mau makan. Itu, Mas.
Oke, itu yang ada masalahnya. Akhirnya imunisasinya juga ikut terbengkalai dan akhirnya ya merembet. Ini tidak hanya di satu kasus saja, jadi merembet ke terus-terusnya sampai yang tadi Betul. Nah, kata jadi dokter kalau Tan. Anda mau lihat Mhm. bagaimana menegakkan diagnosa stunting, mari kita lihat 5 pintu itu. Oke, itu tadi yang udah dijelaskan sama dokter Tan. Tapi dokter Tan, saya mau nanya yang tadi soal gangguan gizi kronik ini juga sudah dimulai sejak ibu hamil. Tadi dokter Tan Ya. sempat menggarisbawahi juga. Nah, 3 bulan pertama kan juga tadi dokter Tan bilang itu hal yang sangat penting. Ini Ya. gimana untuk ibu-ibu hamil yang saat ini mungkin sedang hamil? Gizi apa yang perlu ada di dalam menu mereka? Oke, nomor satu ya, ini paling penting nih ya. Anda harus melihat dulu tentang isi piring Anda setiap kali makan. Nah, banyak sekali ibu-ibu bangun pagi cuman makan biskuit. Ya, itu kan menu MPASI Posyandu. Tapi kan ada aja bilang gini dok, ini bawaan bayi nih, aku nggak bisa nyium ini nih, nggak bisa makan ini nih, Ya dedeknya udah, pengen makan misalnya ini gitu, itu gimana? Ya udah mas, misalnya nih dia nggak bisa cium bau nasi. Mm-mm. Ya nasi kan ada penggantinya, ada jagung, ada kentang, singkong, ubi. Jadi nggak ada alasan. Jadi makanya itu sebabnya kenapa saya mengatakan, yuk pahami konsep, kita punya konsep sekarang 4 pilar gizi seimbang, dan diantaranya itu adalah bagaimana Anda mencukupi keragaman pangan. Nah, coba lihat isi piring Anda setiap kali makan. Bayangin kalau pagi-pagi cuma makan bubur doang, ya nggak bakal jalan. Jadi isi piring Anda setiap kali makan, ini penting nih dicatat nih, isi piring Anda, separoh piring Anda itu ada sayur, ada buah. Separoh piring Anda. Separohnya lagi ada makanan pokok dengan lauk. Nah, lauknya itu adalah protein. Itu penting. Ya, jadi misalnya nih tadi pagi makannya apa? Oke, pisang mas 2 biji, pisang mas kan kecil banget ya. Pisang mas 2 biji, lalu kemudian pakai sayur bening, murah kan? Lalu kemudian lagi nggak doyan nasi, nggak masalah. Menunya apa? Pakai ubi cilembu dengan pepes ayam. Enak kan? Jadi Nah, nggak ada alasan ya, banyak pilihan. Betul, jadi usahakan isi piring Anda itu lengkap dan bergizi seimbang. Nah, sekarang isu lagi nih nambah. Dok, ini kan ibu hamil belakangan ini jadi mahalnya cara ngurusnya. Apa benar harus ada susu ibu hamil? Nah, ini yang paling konyol. Ini isu yang ingin saya betul-betul sentil deh. Susu ibu hamil itu bukan merupakan suatu hal yang penting. Karena apa? Mas, kalau sekali-sekali punya istri berobat hamil, apa periksa hamil istilah saya di Jepang deh. Kamu nanya atau di Mesir pas lagi umroh misalnya. Atau misalnya kita lagi pengen kontrol di Korea misalnya. Kamu nanya atau di Swiss, negara barat yang penghasil susu. Pak dokter, kira-kira susu hamil istri saya apa? Anda bakal diketawain sampai di dokter guling-guling ngakak, Mas. Karena di luar negeri tuh nggak ada yang namanya susu ibu hamil tuh nggak ada. Ya, jadi begitu loh. Jadi begitu orang Indonesia punya masalah gangguan gizi dan sebagainya, maka ini gercep banget orang-orang lalu akan menciptakan sesuatu yang dianggap jalan pintas atau keajaiban. Minum susu ibu hamil. Karena kalau dipikir kalau gizi Anda setiap hari tercukupi dengan pangan lokal yang ada, Anda tuh sehat banget loh. Serius sehat banget dan anaknya cerdas. Itu aja sih. Oke, nah dokter Tan, kalau misalkan ibunya nggak nafsu makan, Ya gini loh, dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pertama biasanya, itu kan kerjanya oek-oek melulu ya. iya, Nah, morning sick kan orang-orang bilangnya ya. morning sickness, oke. Anda lihat, morning sickness Anda lebay nggak? Kalau memang lebay sampai nggak ada yang bisa masuk, Anda harus masuk rumah sakit. Mungkin Anda perlu di-drip. Ya, karena nggak ada yang masuk gitu loh. Tapi kalau sebat gitu doang, tentu ada momen. Saya juga pernah hamil mas, jadi gue tahu. Jadi, ada momen di mana ada jeda mas, ada jeda. Kayaknya kok enak ya. Nah, ketika jeda itu muncul, Anda harus makan dengan gizi seimbang. Oke. Gitu loh. Atau makannya dalam porsi kecil tapi sering. Jadi jangan sampai kosong nggak makan banget ya. Tuh, misalnya nih, Anda makan pagi-pagi, misalnya makan nasi soto Lamongan. Enak loh mas, nasi soto Lamongan tuh seger. Ya kan, anget, dikasih jeruk nipis, di dalamnya juga ada wangi jahe. Jahe itu membuat Anda muntah menjadi berkurang. Gitu ya. Nah, itu adalah salah satu pintu. Nah, dalam soto Lamongan tambahinlah bukan cuma sekedar daging ayam, tapi ada telur. Tambahkan ada yang namanya toge, itu udah komplit tuh mas. Tinggal tambahin aja pepaya, 2 potong, selesai. Oke, jadi ada banyak pilihan, nggak ada alasan ya, dan Bener tentunya banget, pasti bener banget. dukungan dari suami ataupun keluarga dan orang-orang sekitar itu sangat penting ya dokter ya. Hanya literasi. Yes. Oke, nah dokter, tadi kan juga salah satunya dokter Tan bilang adalah kebutuhan protein. Apakah selalu untuk mencegah stunting ini selalu dari protein kayak daging ayam ataupun daging sapi?
Apakah Ya, bisa nah, dari yang lain mungkin ikan atau apa? tempe, tahu dan sebagainya. Oke. Nah, saya mau mengungkapkan beberapa hal. Hmm. Kenapa kita mengutamakan protein hewani? Hmm. Nomor satu di dalam protein hewani itu mengandung mineral, salah satunya adalah zat besi yang cukup. Hmm. Nah, zat besi, ada kalsium dan jenis-jenis mineral yang ada di dalam protein hewani itu lebih mudah diserap oleh tubuh manusia. Makanya disebut sebagai bioavailability-nya tinggi. Oke. Nah, kalau di atas kertas nih secara teori Anda bisa melihat, loh dok, ati ayam 15,8 mg per 1 on zat besinya. Loh, ini keren loh. Ada lantoro misalnya sampai 20 mg. Ada daun kelor sekian miligram. Bentar dulu nih. Kalau dari nabati itu jenis zat besinya namanya non-heme. Nah, yang non-heme ini walaupun di atas kertas kelihatannya angkanya bombastis, tetapi di dalam tubuh manusia itu nggak bisa diserap dalam jumlah yang tinggi, nggak sampai 20% diserap. Sedangkan kita butuh yang heme. Yang heme itu terdapat tentu saja di protein hewani. Tidak selalu harus daging sapi, Mas. Karena faktanya ati ayam lebih murah daripada daging sapi, tapi zat besinya 6 kali lipat lebih tinggi. Nah, low. Nah, telur itu adalah protein yang sempurna. Dalam orang gizi pasti tahu deh. Protein dalam telur adalah cermin dari protein yang sempurna. Dan harga telur itu jadi artinya dengan harga yang sama, protein dalam telur lebih tinggi daripada susu, daripada sapi, daripada daging ayam. Serius. Misalnya kamu punya 10.000 rupiah nih ya, kamu belikan telur ya, maka Anda mendapatkan protein yang paling tinggi dibandingkan dengan protein lainnya. Dan itu tidak perlu kulkas, jadi bisa disimpan di suhu ruangan, betul apa enggak? Iya. Iya, nah cuma kita dipatahkan lagi dengan mitos. Dipatahkan lagi dengan Benar. mitos. Setiap kali ada upaya baik, ada aja upaya Oke, jahat. tapi Dokter Tan setuju nggak sih kalau ikan lele ini juga bisa mencegah stunting selain daging ayam sama daging sapi? Kalau mau dilihat dari sudut pandang, protein, memang ikan lele itu proteinnya bagus ya. Jadi misalnya kalau Anda lihat nih, kalau misalnya lele itu 16,2 gram per on, daging sapi itu 18 proteinnya. Jadi menyerupai ya, mirip ya. Nah, tetapi risikonya lele itu miskin zat besi. Nah, itu dia. Nah, lele itu zat besinya itu cuma 0,25, nggak bisa catch up. Itu sebabnya kenapa kita selalu menganjurkan makanlah makanan yang beragam. Misalnya seperti Kamis lele, Selasa, Rebo, Jumat ati ayam gitu loh Mas. Jadi dengan demikian kita catch up. Oke, jadi ada selang-selingnya gitu ya dokter. Tapi Betul, karena, kandungan ikan lele tadi apa aja dok? Nah, untuk bicara tentang protein ya, kita bicara tentang banyaknya ya. Gabus dengan ikan lele itu sama. Jadi bagi tempat-tempat di mana ada sungai yang menghasilkan gabus cukup banyak, jangan diekspor ya, please. Makan sendiri 16,2. Ikan belida 14. Ya, udang tinggi banget 21. Oh, ya. Lebih tinggi daripada daging sapi. 21 kandungan proteinnya. Betul, ikan bawal 19 proteinnya, 19 gram. Susu sapi cuma 3,2 loh, Mas. Oh ya? Padahal Ya, kita... maka dari itu. Jadi kita ngomong berdasarkan fakta, ini dari tabel komposisi bahan pangan Republik Indonesia. Ya, dan ini memang kelihatan banget bahwa telur ayam kalau 2 biji bisa 12. 12 gram per 1 on bahan pangan. Jadi yang saya ngomong itu angka-angkanya adalah per 1 on perbandingannya, per 1 on bahan pangan. Oke, dokter, masih terkait soal stunting ini. Stunting ini apakah kalau misalkan bayinya sudah terlanjur begitu terkena, apakah itu bisa diobati? Dengan sangat berat hati saya mengatakan bahwa kalau sudah di usia 2 tahun, anaknya sudah didiagnosa stunting, ya sudah. Dadah. Karena apa? Karena di usia 2 tahun 80% otak manusia sudah selesai dibentuk, Mas. Itu repotnya. Jadi sesuatu yang udah kelar dibentuk, lu gimana caranya lu tarik ulur coba. Nah, itu menjadi problem. Jadi kenapa stunting itu sifatnya irreversible, nggak bisa kembali. Karena otak sudah selesai dibentuk 80%-nya di usia 2 tahun. Oke. Nah, jadi artinya Anda cuma punya sisa 20% sampai dengan anak ini berusia 5 tahun. Nah, sedangkan yang 20% yang ingin Anda kejar itu kerap kali juga nggak terkejar. Karena apa? Anak stunting itu bukan cuma sekedar pendek. Bayangin kalau di usia 2 tahun dia cacingan, dia TBC. Dia anemi berat. Jadi boro-boro Anda ngejer, Anda mengkoreksi masalah asalnya aja, ini udah lama banget, Mas. Dia punya
punya gaya hidup yang tidak baik, pola makan yang amburadul, anak ini kebiasaan jajan. Dijajannya sama neneknya, beli wafer, beli susu kemasan yang tinggi gula di warung sebelah, dan akhirnya anak tidak mau makan. Jadi di usia 2 tahun kalau anak sudah terlanjur stunting, itu kita effortnya gede banget, Mas. Ya, Itu artinya dari 2 tahun ini udah effortnya gede untuk bisa dia bisa balik ke normal atau Normal itu artinya apa? Saya menghindari kata normal, karena demikian. Untuk bisa mengejar, tentu tidak bisa. Karena dia udah selesai di usia 2 tahun. Ya, karena akhirnya yang tadinya anaknya mestinya tingginya 170, ini menarik nih Mas, bicara tentang stunting. Ini agak aku takut ya. Jadi ini kalau nggak stunting, taruh kata nih tingginya 170. Oke. Tapi ketika dia stunting, dia cuma 158 misalnya. Dia lebih tinggi dari gue loh Mas. Tapi kan orang melihat bahwa dia seperti orang biasa kayak kita kan Mas. Padahal dia stunting. Makanya kadang-kadang barangkali kalau kamu tuh sebel banget ya ngobrol sama orang, ini orang kelihatannya cantik, oke, tapi kok tapi gitu kok lemot ya gitu ya? kita nggak boleh nuduh orang lemah. Tapi bisa jadi itu yang memang terjadi. Oke. Nah, Jadi Dokter Tan. sebetulnya orang ini mestinya jadi kayak Pranawati, tingginya 170. Tapi apa daya karena dia punya riwayat stunting kok, dia terima 158. Nah, beda dengan orang yang pendek karena keturunan. Nah, karena pendek. Jadi nomor 1 tidak ada riwayat gangguan gizi. Oke. Nomor 2, orang itu kalau mau sekolah dia bisa sampai S3, S4, S5, S6, S7. Wow. Gitu, ya, maka dari itu. Jadi kalau tidak stunting tentu tidak ada hambatan kognitif, tidak ada hambatan inteligensia. Oke. Gitu loh. Nah, Dokter Tan, kalau misalkan ibunya dulu pernah riwayat stunting, apakah anaknya juga bisa keturunan? Dengan berat hati saya mengatakan besar kemungkinannya, besar. Karena makanya kenapa stunting itu harus dicegah? Karena kita ingin menghentikan lingkaran setannya. Karena ibu yang stunting, maaf ya, kalau ibu yang stunting, maka dia juga akan mempunyai banyak sekali hambatan dalam membesarkan anak, betul nggak? Betul. Nah, nomor 1 karena ya porsi badannya. Dan nomor 2 yang lebih penting lagi, ibu kalau stunting, anaknya punya masalah, dia bakal nyerah. Dia bakal nyerah. Karena stunting ini sudah bicara tentang, sekali lagi, kecerdasan, literasi. Akhirnya apa? Anaknya dibesarkan seadanya. Apa adanya. Nah, yang kita repotkan adalah lingkaran ini kenapa harusnya kita stop. Sebetulnya ibunya tidak stunting, tapi karena dia punya pergaulan yang tidak baik, hamil di luar nikah, menikah di usia dini. Nah, itu sebabnya kenapa kita mengatakan tolong gunting lingkarannya. Yang kita takutkan adalah kalau ibu ini punya riwayat stunting, dia nggak ada yang bisa dibanggain. Nggak ada yang bisa dibanggain kan, dia nggak cerdas, sekolahnya nggak kelar. Sebab dia ngebanggain apa? Dia ngebanggain banda orang tua. Harta karun orang tua. Jadi lingkaran setannya itu yang harus diputus ya, begitu ya dokter ya? Yang membanggakan bodinya. Nah, ujung-ujung dia akan tercebur dalam suatu pergaulan yang tidak baik dan tidak benar. Akhirnya lingkaran stunting itu akan terulang kembali, Mas. Akan terus berputar di situ-situ aja gitu, nggak akan terputus. Nah, maka dari itu kita mempunyai pendekatan penanggulangan stunting. Penanggulangan stunting itu tidak melulu tentang gizi. Oh tidak. Apa aja? Ini disebut dengan pendekatan spesifik ya. Kita punya pendekatan kedua yang kerap kali awam tidak ngeh nih. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan sensitif. Itu adalah suatu pendekatan di luar masalah gizi, tapi kontributornya lebih tinggi daripada gizi. Oke. Misalnya edukasi. Edukasi itu tidak menyentuh langsung dengan gizinya. Kamu nggak bagi-bagi makanan kan, Mas? Nah, yang kedua adalah perbaikan sanitasi. Itu juga penting. Di kantong-kantong stunting itu kerap kali anaknya kenapa jadi batuk pilek dan lain-lain. Oke, Dokter Tan, kita tahan dulu. Ini sudah ada penelpon yang masuk di line interaktif kita yang mau bertanya. Ada Pak Gunawan dari Jakarta. Halo, selamat pagi Pak Gunawan. Terima kasih, selamat pagi Kan Abdi dan selamat pagi Dokter Tan. Ya, silakan. Salam sehat selalu Dokter. Baik, makasih. Dokter Tan, yang pertama mau menanyakan dari sisi kalau data empiris yang ada terjadi di lapangan saat ini, pemahaman masyarakat kan biasanya karena terganggunya gizi yang mungkin di daerah begitu. Apakah betul begitu? Apa enggak juga yang di tengah kota karena aneka makanan model yang seperti yang kita tahu sekarang, kemudian itu bisa terganggu. Itu yang pertama. Jadi maksudnya rasio antara problem di daerah yang kurang edukasi sama apakah juga terjadi di kota-kota besar untuk kondisi saat ini. Nah, yang kedua adalah kalau ini saya agak ketinggalan di awal tadi Dokter Tan, apakah ada urusannya sama
1000 hari pertama kehidupan begitu. Itu harus dijaga. Dan pertanyaan terakhir ketiga adalah kalau tempo hari sebelum bicara case yang mengenai stunting kan ada fenomena, mohon maaf sekali, istilahnya adalah hidrosipalus. Nah, apakah itu hal yang berbeda? Maksud saya kalau hidrosipalus urusannya karena pada saat periksa kehamilan, tapi kalau ini lebih ke setelah 1000 hari kehidupan. Mungkin kalau salah mohon dikoreksi dokter, karena kami masyarakat awam biasa. Itu saja Dokter Tan, kami tunggu jawabannya. Terima kasih banyak rekan Abdi. Selamat Baik. pagi, selamat tugas. Selamat pagi, terima kasih Pak Gunawan dari Jakarta untuk pertanyaannya. Bagus sekali, ada 3 poin. Dokter Tan silahkan dibahas satu-satu. Nomor satu, stunting nggak ada hubungannya dengan status ekonomi dan sosial. Tolong diingat, stunting nggak ada hubungannya dengan status ekonomi sosial. Karena kita juga pernah mengalami bahwa banyak sekali juga orang-orang yang naik turun mobil ya, maaf ya, naik turun mobil, rumahnya cakep ya, lantai 3 kalau perlu. Itu kalau ditanya soal gizi anak, dia bungkem. Nggak ngerti apa. Dan tolong diingat bahwa di Jakarta sendiri, bayangin Jakarta ya, itu prevalensi balita stunting itu sebanyak 14,8%. Wow. Jadi di DKI aja kita masih punya angka stunting 14% lebih. Ya, jadi sekali lagi stunting adalah bicara tentang nggak peduli status ekonomi dan sosialnya. Dan nggak peduli di kota manapun dia, di daerah ataupun kota besar juga nggak peduli mau di pelosok. Justru kalau saya pikir di pelosok itu kemungkinan stunting kecil, Mas. Karena apa? Kita punya sumber daya pangan itu yang luar biasa, Mas. Betul apa enggak? Betul, betul. Tinggal cabut, tinggal metik, tinggal nangkep di kebun, betul apa enggak? Iya. Ya kan? Tinggal piara itik dan sebagainya. Nggak ada polusi juga, nggak ada macam-macam. Betul. Nah, tinggal diperbaiki sanitasi, diperbaiki higienanya, diperbaiki gizi literasinya ya, gitu, itu penting ya. Nah, yang kedua tadi dibicarakan tentang apa tadi? 1000 hari pertama kehidupan. Ya, memang 1000 hari pertama kehidupan itu hanya istilah lain dari anak sejak dikandung sampai dengan usia 2 tahun. Ya, jadi sama aja. Jadi itu ada rentang kritis anak bisa menderita stunting. Nah, yang ketiga bicara tadi tentang Hidrosipalus. Ya, hidrosipalus itu adalah gangguan lain lagi dari tersumbatnya saluran cairan otak. Ya, jadi nggak ada urusannya dengan stunting. Tapi lalu kemudian anak hidrosipalus, lalu kemudian punya gangguan nutrisi segala macam, itu bisa menjadi stunting. Tetapi hidrosipalus cikal bakal asalannya adalah adanya sumbatan atau ada proses tertentu di dalam saluran cairan otak. Itu aja. Oke, siap. Terima kasih Dokter Tan untuk jawabannya. Terima kasih juga Pak Gunawan dari Jakarta ya untuk pertanyaannya. Tadi bagus banget, ada 3 poin yang disampaikan soal bahwa gizi ataupun permasalahan gizi itu tidak berpengaruh ya mau dimanapun dan tidak melihat ekonomi sosial, mau di kota besar ataupun di daerah pun juga nggak ada hubungannya ya, nggak berpengaruh. Kemudian ada 1000 hari pertama kehidupan dan juga fenomena hidrosipalus. Terima kasih Pak Gunawan dari Jakarta, dan bagi Anda MG listeners yang mungkin juga masih punya pertanyaan, boleh silakan menghubungi kami di line interaktif kami di nomor 021 583 9900. Nah, MG listeners dan juga Dokter Tan, tadi sudah dibahas soal ada upaya literasi dan pastinya ini peran orang tua juga sangat penting. Sejauh ini sosialisasi, literasi ini sudah sampai di mana, Dokter? Ya, ini akan menyedihkan ya, karena saya mengatakan bahwa sayangnya iklan layanan masyarakat itu jauh lebih terpinggirkan daripada iklan produksi. Yuk kita bahas sedikit tentang balita-balita kita yang gemuk ya, karena kita nggak bicara dengan yang di Bekasi ya, karena ternyata yang di Bekasi memang punya ada gangguan. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang balita gemuk dan pendek, di Jakarta itu juga masih ada. Karena orang tua itu cuma taunya anaknya makan dan gemuk. Orang tua itu merasa tersinggung kalau dibilang kok anak lu kurus sih gitu kan ya. Lebih baik anaknya kelihatan gemuk tapi pendek nggak apa-apa, yang penting gemuk gitu loh ya. Nah, ini satu fenomena yang mengerikan sekali karena akhirnya ibunya akan menjejali anaknya makanan apa aja. Termasuk snack-snack kemasan yang Pak Presiden kemarin ini juga sempat marah tentang produk ultra proses. Presiden kita keren banget ya bisa ngerti kata ultra proses. Itu harus digarisbawahi. Bahwa penjualan, etika pemasaran itu sudah semakin liar di Indonesia kalau aku perhatikan. Sedangkan iklan layanan masyarakat tentang bagaimana sih seharusnya orang makan itu hampir minim sekali ya. Itu sebabnya kalau saya diizinkan, saya ingin mengajukan ada rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek untuk mengatasi masalah gizi di Indonesia. Yang pertama tentu adalah rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang itu adalah kita memasukkan kurikulum tentang gizi keluarga sejak anak SD. Ini penting, ya karena kita akan membangun generasi masa depan yang melek gizi gitu ya Mas ya. Nah,
yang disebut dengan rencana jangka panjang, yang disebut dengan mata pelajaran gizi keluarga, ini bagaimana anak-anak sejak usia dini bisa memahami bahwa ternyata kita bisa menggunakan istilah traffic light. Traffic light itu ada hijau, ada kuning, ada merah. Hijau adalah kelompok bahan makanan yang kita bisa makan setiap hari, makin dimakan banyak makin baik. Nah, traffic light warna kuning itu adalah ketika udah deh, kalau sekali-sekali aja nggak apa-apa, gitu ya kan. Kalau pas lagi ada hajatan, pas lagi ada tahun baru, lebaran, Natal, oke lah sekali-sekali, betul ya. Karena masih merupakan pangan tradisi juga, seperti misalnya jajan pasar, itu kan tinggi gula tuh. Tapi kalau sekali-kali nggak apa-apa, tapi nggak setiap kali rapat selalu harus ada, gitu kan ya. Oke, lalu yang traffic light merah ibaratnya gini, alah nggak dimakan aja lebih bagus. Oke. Itu jangka panjang ya. Nah, proyeksi kita jangka pendek adalah bagaimana kita menempatkan istilahnya pemahaman gizi keluarga pada kursus persiapan calon pengantin. Nah, kursus ini harus digalakkan kembali ya. Dari semua agama kan, kita dari semua agama di Indonesia itu kan harusnya menikah secara agama baru dicatatkan oleh Dukcapil ya. Nah, jadi bagaimana kita mencegah gitu loh, sejak orang belajar dari calon orang tua itu juga belajar tentang asupan gizi keluarga. Jadi pencegahannya udah di awal, dari hulunya dulu, sebelum kita masuk ke hilirnya tadi juga sudah dibahas secara langsung, tapi dari titik awalnya juga dulu ini sangat penting tentang bagaimana pemahaman orang tua sebelum mereka mempersiapkan kehadiran buah hatinya itu sudah siap secara mental dan juga ekonomi dan juga pengetahuan dan edukasinya. Baiklah, kita harapkan juga semoga angka stunting ini juga bisa terus ditekan di tanah air, dan juga semangat Dokter Tan untuk segala upayanya melakukan literasi, edukasi kepada orang tua agar memutus mata rantai, memutus lingkaran setan agar tidak ada lagi bayi-bayi stunting dan juga menghasilkan generasi yang sehat untuk bangsa yang cemerlang. Baik, terima kasih Dokter Tan, pakar nutrisi, sudah bergabung bersama kami di dialog kali ini ya. Seru banget. Semoga ini juga bisa membantu untuk orang tua muda yang ada di sana yang saat ini sedang memiliki bayi ataupun yang sedang merencanakan untuk memiliki anak. Semoga bisa kita memutus mata rantai stunting ini dan tidak ada lagi di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Dokter Tan Sotien, pakar nutrisi, sudah bergabung bersama kami dan memberikan pencerahan di pagi hari ini dalam program Morning Traffic tentunya. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Dokter Tan, salam sehat, selamat kembali beraktivitas.